Baik, selamat pagi menjelang siang 107,7 FM, Jala Sepa Jaya Mahe, Suara Samudra. Program Saler News hadir kembali tentunya di tengah ruang dengar Anda di edisi hari ini, Senin 24 Maret 2025. Dan tentu saja buat kami juga menyampaikan untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa hari ini, yang melaksanakannya selamat menunaikan ibadah puasa. Jamars, hari ini di Saler News kita sudah hadir dengan narasumber kita dan kita akan berbincang-bincang ataupun kita obrolin tentang NPD. Jadi memang Jamars sedikit tentang NPD, di mana memang kalau kita lihat NPD ini apakah sebuah fenomena atau lagi ngetren begitu, atau memang sesuatu yang unik dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan obrolin dengan narasumber kita tentang NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Jadi judulnya aja sudah narsis begitu ya, nama juga narsisistik. Nah, jadi seperti apa sih seseorang yang mengalami NPD ini? Apakah ini memang tentang pergaulan, tentang mental, tentang trauma, tentang dan lain sebagainya. Narasumber kita hari ini kita akan kenalkan dulu. Ada Dr. Siska. Di pagi hari ini kita akan sapa dulu. Selamat pagi Dr. Siska. Selamat pagi. Gimana kabarnya perjalanan dari Rumah Sakit Cilandak ke Cilangkap? Alhamdulillah lancar. Luar biasa, ya. Lancar ya. Jadi Jamers, hari ini narasumber kita ada Letkol Laut Kesehatan Dr. Francisca Drai Novita SPKJ, di mana beliau sehari-hari menjabat sebagai Kabak Saware Rumah Sakit Marinir Cilandak. Nah, ini perlu juga kami tahu mungkin menjadi Kabak Saware ini apa nih dokter? Ya, terima kasih Mbak Iin. Sebelumnya saya ingin menyapa Jajamers sekalian. Selamat pagi semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom, selamat pagi. Semoga semuanya sehat ya Jajamers ya. Amin. Baik, Mbak. Jadi tadi pertanyaan Mbak Iin, Kabak Saware itu apa sih? Jadi Kabak Saware itu adalah kepala bagian saraf, jiwa, dan rehabilitasi medik. Nah, jadi cocok dengan tema kita hari ini nih, Jajamers, tentang Narcissistic Personality Disorder. Nah, jadi memang ini lagi, kalau kita bilang dok ya, tentang NPD ini, sekarang nih, saya tidak tahu apakah lagi ngetren begitu ya, orang banyak membicarakan tentang NPD ini. Jadi mungkin kita bahas hari ini, sebenarnya nih, langsung aja dok ya, ini NPD ini apa sih dok? Berupa makanan kah atau sesuatu yang luar biasa atau memang fenomena? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita bahas apa barang itu ya. Betul sekali. Jadi NPD itu kita tahu bahwa kepanjangannya adalah Narcissistic Personality Disorder. Jadi suatu gangguan ya. Kenapa disebut NPD? Jadi disebut NPD itu definisinya adalah gangguan kepribadian di mana seseorang itu memiliki suatu gangguan terhadap perilaku ya, di mana perilakunya itu sangat egosentris ya. Jadi semuanya adalah sentralnya harus ke aku gitu ya. Dan yang kedua, ciri kedua adalah grandios. Grandios itu adalah seseorang atau individu yang memiliki waham kebesaran. Waham kebesaran artinya merasa bahwa dirinya paling hebat, paling pinter ya, paling segala-galanya, paling gitu ya. Nah, yang ketiga adalah di mana individu ini tidak memiliki empati. Empati itu apa sih? Empati itu adalah sifat seseorang untuk mengerti atau meraba-rasakan kondisi atau keberadaan orang lain. Nah, dari ketiga ciri ini, yang namanya orang dengan NPD ini tidak memiliki hal itu. Jadi, itulah disebut sebagai gangguan Narcissistic Personality Disorder. Ya, jadi memang seperti yang dokter sampaikan, NPD orang yang serba paling begitu ya? Serba paling deh pokoknya. Paling pintar, pokoknya paling-paling lah ya. Betul. Berarti mereka ini termasuk egonya tinggi begitu ya dok? Betul, ya? Betul. Egonya tinggi? Ya. Jadi kenapa dia dibilang kelainan ya, disorder ya? Karena yaitu dia memiliki sifat egosentris. Egonya sangat tinggi. Jadi mengakui bahwa dirinya lah yang paling hebat ya. Dirinya lah yang paling harus dilihat, dirinya lah yang harus dipercaya. Semuanya tentang dirinya adalah yang paling dan paling benar, seperti itu. Jadi ini merupakan penyakit kepribadian begitu ya? Betul. Apa semacam penyakit mental atau bagaimana ini dok? Betul. Jadi gangguan kepribadian NPD ini, kita singkat NPD ya Mbak ya, itu memang salah satu dari mental issue ya, gangguan mental. Nah, hal ini tentunya harus dipahami atau harus dimengerti bahwa orang dengan NPD ini memang memiliki
gangguan kepribadian yang memang harus kalau orang lain yang akan merasakan dan melihat bahwa orang ini kok kayaknya beda ya gitu ya. Hanya mau menang sendiri ya, semuanya mau dianggap benar. Dan kalau orang awam tuh bilangnya ini orang narsis banget gitu ya. Nah, itu Mbak. Ya, jadi ya itu narsis banget gitu. Iya, jadi maunya apa-apa dia harus terlihat terlihat harus aku begitu ya. Apa-apa harus aku begitu ya. Jadi ini yang dinamakan NPD. Kemudian ini NPD ini sebenarnya kalau mendiagnosisnya ini seperti apa nih, Dok? Nah, untuk mendiagnosis seseorang mengalami gangguan NPD itu memang harus dilakukan oleh ahlinya ya Mbak. Nah, biasanya bisa didiagnosis oleh psikiater atau psikolog. Tentunya dengan beberapa tahapan pemeriksaan yang dilakukan ya, dengan wawancara, juga dengan gejala-gejala yang ada. Juga misalnya kita konfront ke orang-orang di sekitarnya. Apakah memang benar si individu ini memang ada kriteria yang merujuk ke arah NPD ini, gitu Mbak. Itu cara kira-kira kalau orang yang terkena NPD ini, kalau kita lihat ini lebih ke usia berapa itu Dok? Misalnya lebih mungkin awal-awalnya dia bisa dimulai dengan NPD ini bisa usia-usia keberapa gitu? Baik. Jadi dari beberapa literatur yang ada, biasanya NPD ini akan muncul pada usia dewasa muda. Jadi kisaran umurnya atau usianya itu antara 20 tahun ya, 20 sampai 40 tahun itu sudah ada timbul kriteria atau ciri kepribadian orang itu mengalami NPD. Jadi waktu masih remaja belum ketahuan nih ya, belum ketahuan. Biasanya tapi lebih banyak ke pria atau wanita ini? Nah, biasanya memang lebih banyak ke wanita ya dari literasi. Iya. Harus hati-hati kalau begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Mbak In, pria juga ada yang mengalami NPD. Ya seperti kita memang kok dari judulnya aja narsis begitu ya, di mana-mana orang apalagi sekarang kan medsos ini kan dunia medsos sudah luar biasa sekali. Jadi apa dikit-dikit yang dikerjakan ditampilkan, apa yang ditampilkan itu termasuk narsis begitu ya. Nah, kemudian ini sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab ini sendiri, dokter? Jadi gini Mbak, memang kalau mungkin zaman dulu orang belum tahu ya yang dimaksud dengan NPD ini seperti apa ya. Sebetulnya lingkungan yang ada di sekitar kita ini juga menyulut atau membuat orang yang mengalami NPD ini lebih terlihat ya Mbak. Karena kita ketahui bahwa kemajuan teknologi ini dengan adanya medsos ya, gadget, jadi semua orang bisa mengakses informasi ataupun mengupload apa yang sedang dilakukan oleh dirinya ke khalayak ramai atau ke media sosial. Nah, ini sebetulnya faktor lingkungan juga yang membuat orang untuk lebih mengupload segala sesuatu yang dia lakukan untuk diakui oleh orang lain bahwa dirinya sedang melakukan sesuatu yang mungkin dia anggap itu adalah hebat. Jadi ingin memperlihatkan dirinya bahwa ini loh saya itu hebat, saya itu bisa melakukan apa saja. Jadi pada orang-orang NPD ini sebetulnya mereka butuh validasi dari orang lain tentang keberadaannya atau tentang kehebatan dirinya kepada orang ramai atau khalayak umum ya Mbak ya. Nah sebetulnya kenapa sih orang bisa menjadi NPD itu sebetulnya adalah melalui perjalanan yang sangat panjang ya. Jadi pada masa kecil, yaitu pola asuh dari kedua orang tuanya, itu di mana anak tersebut tidak memiliki role model terhadap bagaimana sih kita mengapresiasikan diri ya, seperti itu. Kadang-kadang orang tua itu mungkin tidak paham atau tidak bisa membuat anaknya untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi pola asuh atau peran orang tua itu sangat berpengaruh. Yang kedua mungkin juga pada saat masa kecilnya orang tuanya itu selalu menganggap remeh anaknya, itu tidak menghargai hasil anaknya ya, misalnya prestasi ataupun hal-hal yang mereka buat gitu ya, mereka nggak dihargai orang tua, sehingga si anak tersebut ingin merasa dihargai atau diakui bahwa saya ini bisa melakukan sesuatu yang baik. Nah, hanya si orang tua tidak sadar bahwa hal-hal kecil pun memang harus diapresiasi dengan baik ya atas pekerjaan apapun yang dilakukan oleh anak. Nah, jadi hal-hal seperti ini biasanya pola asuh seperti ini yang memicu ya timbulnya gejala NPD ini ya Mbak, karena beberapa tahun selama perkembangannya dari usia anak-anak, remaja, dia tidak bisa atau tidak pernah dihargai dirinya sendiri oleh orang lain, sehingga ketika dia memiliki suatu prestasi, suatu pekerjaan, ataupun apapun yang dia anggap harus divalidasi, harus diketahui orang lain, nah muncullah sifat-sifat seperti ini.
Jadi sebenarnya pola asuh orang tua itu sangat berperan penting dalam timbulnya gangguan kepribadian ini. Seperti itu. Nah, tidak kalah pentingnya juga faktor lingkungan nih Mbak. Ya, seperti tadi kita lihat ya bahwa perkembangan teknologi itu juga ikut memicu ya terjadinya orang dengan NPD. Hanya kan tergantung dari keparahan dan kadar bagaimana dia mengeksploitasi dirinya ya Mbak ya ke orang lain untuk mendapatkan si validasi itu. Jadi sebenarnya NPD ini zaman dulu juga sudah ada sebenarnya. Betul, Dok ya. Sudah ada. Cuman sekarang ini karena dunia kita sudah penuh dengan dunia medsos ini, ketika dia punya gejala NPD jadi sudah sangat ketahuan begitu. Cepat sekali taunya daripada mungkin dibandingkan dulu yang tidak punya tidak punya medsos dan lain sebagainya. Tapi Dok, saya juga mau nanya nih, orang yang mengalami NPD ini dia tahu nggak kalau dia itu NPD begitu? Ini gimana Dok? Soalnya dia kan tadi sudah disampaikan bahwa gejala-gejalanya dan sebagainya sudah disampaikan. Ini dia merasa nggak sih dia tuh NPD begitu? Betul. Nah, gini Mbak, kadang-kadang sebagian besar orang yang NPD itu tidak merasa dirinya NPD. Jadi orang lain yang menilai ya, oh teman saya itu kayaknya benar-benar ada kriteria yang gangguan kepribadian NPD ya, seperti itu. Nah, inilah peran dari orang-orang sekitar ya, support dari keluarga mungkin, juga dari teman-teman misalnya melihat ada teman kita atau ada orang lain yang seperti itu, mungkin kita bisa melakukan memberikan informasi atau memberitahu ke dia, kamu tahu nggak atau sadar nggak bahwa sifat kamu, perilaku kamu itu kadang-kadang terlalu berlebihan seperti itu ya. Nah, itu fungsinya dari orang sekitar atau support keluarga untuk memberitahu bahwa apa yang dia lakukan itu sebetulnya adalah suatu kelainan, seperti itu ya Mbak. Jadi disinilah, jadi memang sebagian besar orang yang NPD itu tidak menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan tersebut, seperti itu. Ya, terus kalau kita lihat ini kan sebenarnya kan karena ini kembali lagi ke zaman medsos ya Dok ya, ini kan banyak orang narsis gitu, dikit-dikit diupload, dikit-dikit upload. Jadi apakah setiap orang yang narsis begini itu dinyatakan NPD atau memang bagaimana ya Dok? Betul. Kan banyak nih orang di mana mikir. Jadi ya sekarang kita nggak bisa membedakan nih mana orang narsis biasa begitu yang cuma upload aja misalnya, atau narsis dalam bentuk yang lain, ataukah memang dia memang dinyatakan NPD. Oke, baik. Jadi kalau yang seperti kita lihat ya di medsos tuh kan suka ada yang orang upload misalnya dia lagi di mana, sedang makan apa gitu ya, atau dia lagi mengunjungi lokasi di mana. Itu mungkin ada yang memang bukan merupakan suatu gangguan kepribadian NPD ya Mbak. Mungkin kalau bahasa awamnya dibilangnya narsis, tapi bukan merupakan suatu gangguan. Belum tentu merupakan suatu gangguan. Tapi kalau misalnya orang tersebut mengupload atau mengupload sesuatu yang dia lakukan secara berlebihan, nah bisa kita curigai bahwa orang tersebut mungkin mengalami gangguan kepribadian NPD. Bisa kita istilahnya, kayaknya dia terlalu berlebihan ya. Kalau kita cuma sekedar mengupload sekali, 2 kali, itu masih dikatakan wajar ya Mbak ya. Jadi bukan merupakan suatu gangguan. Nah, dibilang gangguan kalau memang sudah mengganggu dirinya sendiri dan orang lain. Mengganggu dirinya artinya gini, kalau dia nggak mengupload sesuatu tentang dirinya, dia merasa merasa cemas, merasa nggak nyaman. Jadi kayaknya ini harus saya upload nih. Jadi ada suatu kecemasan atau ada rasa dorongan ingin mengupload sesuatu yang butuh validasi dari orang lain. Dan juga menimbulkan gangguan buat orang lain. Jadi kan orang tuh merasa, ini kok aneh banget ya. Misalnya tiap 1 hari dia bisa 10 kali atau 20 kali upload sesuatu yang sebetulnya nggak penting banget gitu ya Mbak ya. Seperti itu. Nah, yang membahayakan adalah ketika dia dalam suatu kelompok kerja ya Mbak ya. Dia orang harus mengakui bahwa dia yang paling bisa kerja, yang paling bisa kerja. Ya, pokoknya. Dan orang lain itu dia nggak mau dengerin pendapatnya. Nah, ini kan sangat mengganggu satu tim kerja ya. Nah, itu yang paling membuat gangguan di orang-orang sekitarnya, sehingga orang-orang lain merasa tidak nyaman kalau misalnya bekerja dengan orang tersebut. Nah, jadi ketika mungkin tadi dokter sudah bilang mungkin dalam satu tim atau dalam suatu rapat atau dalam suatu kerja begitu, ada salah satu rekan kita mungkin ada yang NPD begini. Ini bagaimana kita sebagai timnya menghadapi dia ketika kita berkomunikasi? Oh ya, baik. Nah gini Mbak, ini memang mungkin agak sulit ya, karena orang NPD itu dia nggak merasa bahwa dirinya itu NPD gitu ya? Iya NPD, dan bahwa dia nggak merasa bahwa dirinya itu mengganggu orang lain seperti itu ya. Jadi
dia maunya bahwa pendapat dia yang paling benar, pendapat dia yang paling baik. Nah, ini yang kadang-kadang memang sangat sulit untuk memberitahu bahwa apa yang kamu lakukan itu membuat kita semua nggak nyaman misalnya dalam suatu tim ya. Dan biasanya orang-orang NPD ini akan memakai orang lain menjadi korban untuk mencapai tujuannya, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa memanfaatkan orang itu, dia kadang-kadang suka merasa bahwa atau dia menimbulkan bahwa dirinya adalah korban gitu ya, korban dari orang lain tersebut. Gara-gara dia nih saya seperti ini, padahal sebetulnya itu adalah perbuatannya sendiri. Nah, bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada orang NPD ini? Memang harus sangat hati-hati gitu ya. Misalnya kita bisa menyarankan gini, pada kesempatan yang baik kita ngelihat dia dalam kondisi tenang, kita sarankan atau kita kasih tahu, kamu tahu nggak sih sebetulnya apa yang kamu lakukan selama ini di tim kerja kita tuh agak membuat orang nggak nyaman gitu ya. Kamu mau nggak saya ajak untuk konsultasi? Mungkin awal-awal konsultasi ke psikolog ya, bisa dilakukan seperti itu. Tapi memang susah-susah gampang ya untuk mengajak orang NPD ini berobat atau untuk konsultasi ya, karena dia merasa dirinya sih fine-fine aja. Nah, itu dibutuhkan memang usaha yang keras untuk meyakinkan bahwa dia butuh pertolongan gitu ya Mbak ya, seperti itu. Baik. Oke, Jajamar 107,7 FM, kita juga buka telepon ya, bisa Anda langsung nelpon di 0813 1746 1740, kita sampaikan kembali. Untuk Anda mungkin yang ingin bertanya-tanya bisa di nomor 0813 1746 1740 lewat telepon langsung atau dengan menggunakan WhatsApp. Dan juga ya Jamers, Anda juga semuanya di siang hari ini yang nanti ya tidak bisa mendengarkan obrolan kami di Seller News, Anda bisa mendengarnya ataupun melihatnya di YouTube Radio JJM, silahkan, ataupun di Instagram Radio JJM dengan @Radio JJM. Dan kemana-mana kita akan beri sejenak, kita dengarkan lagu untuk Anda.